Lantas, berapa besar investasi yang dikeluarkan Bank Plat Merah BRI untuk memiliki satelit? Apa untungnya BRI memiliki satelit? Ambisi satelit BRI saya ulas lebih lengkap untuk Anda sore hari ini. Kita lihat terlebih dahulu bagaimana peluncuran dari satelit perbankan pertama di dunia. Saya pribadi ketika mendengar berita ini, saya rasa ini menjadi sebuah sejarah baru. Tidak hanya bagi Indonesia, tapi juga bagi dunia. Belum ada satupun bank di dunia yang memiliki satelit. Dan BRI adalah satu-satunya sampai saat ini yang memiliki satelit. Luar biasa. Kita patut mengapresiasi keberanian manuver bisnis yang dilakukan oleh BRI. Kita lihat pada pukul 17.30 waktu Kuraubiana, Prancis, tepatnya di Amerika Selatan. Akhirnya setelah mengalami beberapa kali penundaan untuk diluncurkan baik alasan teknis maupun juga karena alasan cuaca, akhirnya BRI secara resmi sudah meluncurkan satelit pertamanya dengan roket Ariane 5 dan kemudian kita lihat untuk menuju orbit ataupun secara teknis harus membutuhkan waktu 20 hari menuju orbit transfer geostasioner ataupun juga GTO yang biasa disebut. Jadi mereka membutuhkan satelit ini membutuhkan 20 hari untuk menuju orbit yang sudah ditentukan. Nantinya akan ada laporan apakah sudah sesuai dengan GTO yang dibutuhkan, sudahkah sesuai dengan sasaran. Setelah itu 50 hari pasca peluncuran sudah dipastikan. Sekitar pertengahan Agustus tahun ini sudah dipastikan bahwa BRI bisa memberikan pelayanan digital yang lebih baik, lebih sempurna dari sebelumnya. Dengan 50 hari waktu pasca peluncuran satelit. Ini sebuah hal yang luar biasa dan saya berani menyebutkan ini menjadi sebuah sejarah baru bagaimana perbankan di Indonesia berani memiliki satelit. Kita ke slide selanjutnya. Dengan satelit perbankan tersebut, berapa yang harus dikeluarkan oleh BRI untuk memiliki sebuah satelit sendiri? Kita lihat angka yang harus dikeluarkan ini, 3,375 triliun rupiah. Hampir 4 triliun rupiah. Meskipun sampai saat ini saya belum mendapatkan jawaban ataupun juga dari literatur, dari pemberitaan-pemberitaan yang saya baca, saya belum mendapatkan dari mana BRI mendapatkan angka sebesar ini. Tapi nanti kita akan bahas lebih dalam. Selanjutnya dengan modal 3,3 triliun rupiah, kita lihat bisa beroperasi sepanjang 15 tahun dan bisa diperpanjang lagi usia teknisnya menjadi 17 tahun. Bila kita bandingkan dengan pernyataan dari Asmawi Syam selama ini bahwa BRI ternyata membutuhkan angka 500 miliar rupiah bila mereka menyewa satelit per tahun. 500 miliar rupiah per tahun kita bandingkan dengan angka 3 atau saya bulatkan saja ke 4 triliun rupiah. Itu belum ditambah setiap tahun akan ada kenaikan harga untuk menyewa satelit. Artinya dalam 2 tahun saja, bila kita hitung-hitungan kasar dan sederhana tidak memasukkan indikator-indikator ataupun variabel lain, dalam 2 tahun saja BRI sudah balik modal. 4 tahun. 4 tahun saja kita lihat sudah bisa balik modal. Artinya dengan angka sebesar ini investasi sungguh tidak rugi karena mereka selama ini ternyata harus menyewa satelit dengan harga 500 miliar rupiah per tahun. Jadi menurut saya ini sebuah strategi bisnis yang menarik dan juga berani. Dari investasi satelit BRI saya ingin melihat apa sesungguhnya dampak satelit BRI. Pertama terlebih dahulu bagi perseroan, bagi perusahaan. Apa untungnya mereka punya satelit? Sebelumnya juga alasan mengapa meluncurkan satelit menurut BRI ada beberapa hal. Yang pertama jangkauan bank. Jangkauan bank di Indonesia itu baru 30%. Kita bandingkan dengan Malaysia yang sudah 70%. Dan kita sangat jauh tertinggal dengan Singapura yang saat ini jangkauan perbankannya sudah 100%. Itu menjadi salah satu dasar mengapa akhirnya BRI berani memiliki satelit sendiri. Bagi perseroan kita lihat hemat 40% biaya operasional. Salah satunya tadi adalah dari menyewa satelit tersebut. Lalu kita lihat menjangkau daerah terpencil yang lebih luas. BRI sebagai pemimpin bank kredit
menengah bawah di Indonesia, kita tahu juga bahwa mereka merupakan bank dengan kapitalisasi terbesar dan mereka juga memiliki gerai-gerai yang paling banyak di seluruh Indonesia. Dan jangan lupa, wilayah Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang harusnya bisa dijangkau, yang harusnya penetrasi keuangannya, penetrasi perbankannya harus bisa menjangkau pulau-pulau kecil yang sampai saat ini belum merata sama sekali. BRI tampaknya menyasar pasar tersebut dan saya mungkin juga bisa mengatakan ada sebuah nilai nasionalisme mungkin di sana agar selain alasan bisnis mereka bisa lebih mengembangkan berekspansi di seluruh wilayah Indonesia, tapi yang pasti ini juga memberikan efek positif bagi masyarakat yang hidup di pulau-pulau kecil yang ada di perbatasan-perbatasan wilayah Indonesia dan luar negeri. Bisa menjangkau lebih luas. Selanjutnya adalah infrastruktur digital. Kedepan teknologi tampaknya menjadi hal yang tidak mungkin ditinggalkan dalam tiap bisnis apapun yang dilakukan oleh manusia di bumi ini. Termasuk juga bisnis perbankan. BRI tahu betul dan mereka begitu futuristik, mereka inovatif dengan memiliki satelit karena yang mereka sasar adalah infrastruktur digital. Ke depan ini akan menjadi sebuah keniscayaan. Lalu kita lihat branchless banking akan menjadi kata kunci. Sekarang tanpa kita sadari pun kita sudah melakukan hal yang sama. Anda bayar parkir hanya dengan satu kartu. Anda bayar belanja di gerai-gerai retail pun hanya dengan satu kartu. Anda bisa bayar parkir juga dengan satu kartu. Jadi Anda tidak perlu uang sama sekali. Ketika Anda membeli online pun Anda hanya membutuhkan tab ataupun Anda hanya membutuhkan iPad atau Anda membutuhkan sebuah smartphone, hanya tinggal satu kali tap. Anda bisa melakukan transaksi keuangan. Branches banking juga tidak jauh-jauh dari hal tersebut. Dan BRI ingin memburu hal tersebut, ingin memburu pasarnya sehingga dia memiliki satelit dari sekarang dengan investasi hampir 4 triliun rupiah. Dan kita lihat akan ada relokasi 11.000 karyawan. Dari yang biasanya mengurusi operasional yang sangat manual nanti mungkin akan dipindahkan ke bagian yang lebih digitalisasi. Mungkin marketing atau mungkin nanti BRI akan lebih memikirkan kemana 11.000 karyawan akan dialokasikan, tentunya dengan skill dan pengetahuan yang baru. It's a good news untuk BRI karena hemat 40% biaya operasional ini akan menjadi kata kunci nanti. Lalu kita ke slide selanjutnya untuk melihat bagaimana sebenarnya potret bisnis BRI dengan memiliki satelit. Seperti apa gurita bisnis BRI di Indonesia? Apakah akan cukup signifikan mempengaruhi? Jawabannya sangat. Kita lihat bahwa BRI sampai saat ini adalah bank dengan kantor cabang terbanyak di seluruh Indonesia. 10.600 kantor cabang di seluruh Indonesia tersebar di tiap-tiap pulau yang ada di Indonesia. Dan jangan lupa mereka sekarang juga memiliki bank yang ada di atas perahu. Anda pernah ingat? Itu merupakan salah satu juga terobosan yang dimiliki oleh BRI. Selanjutnya mereka memiliki 237.000 gerai jaringan elektronik dan mereka memiliki 50 juta nasabah di seluruh Indonesia. Ini potensi dan mereka pasti menyasar lebih angka ini lagi ke depan. Lalu berapa ATM yang mereka miliki juga yang paling banyak, 22.000 ATM. Mereka sebarannya jauh lebih merata dibandingkan beberapa bank-bank swasta ataupun bank-bank plat merah yang ada di Indonesia. Sehingga tidak heran potret bisnis BRI ini nanti akan terdongkrak dengan kepemilikan satelit yang dimiliki oleh Bank Rakyat Indonesia. Lalu kita lihat bagaimana dengan jangkauan dan prospek bisnis satelit BRI. Kita lihat ini menarik. Mengapa? Karena ternyata mereka tidak hanya akan bermain di digitalisasi perbankan. Meskipun tadi BRI mengatakan tidak akan menjual dengan pihak lain, tapi ingat ada jatah pemerintah loh di sana dan itu nanti akan dibicarakan selanjutnya. Jadi bisa saja arah bisnis kepemilikan satelit karena BRI merupakan perusahaan plat merah, maka bisa saja akan ada perubahan. Mengapa? Karena satelit yang dimiliki BRI jangkauan wilayahnya sangat luas. Tiongkok, ASEAN, Asia Timur, Indonesia, Australia Barat, Laut Pasifik termasuk Hawaii juga bisa dimiliki ataupun juga bisa mendapatkan akses dengan satelit BRI. Jadi jangkauan yang luas ini
pasti akan berhubungan dengan bisnis, akan berhubungan dengan ekonomi, aktivitas komunikasi pun akan ada di sana. Sehingga kita lihat di sini, Hawaii juga termasuk salah satunya, ada 45 transponder yang dimiliki oleh BRI dan kita lihat ada frekuensi C-band untuk transaksi keuangan, C-band untuk transaksi keuangan, dan ada frekuensi Ku-band untuk komunikasi non-keuangan. Saya belum tahu secara spesifik ataupun teknis apakah komunikasi non-keuangan ini bisa digunakan oleh perusahaan-perusahaan seperti televisi ataupun juga provider-provider. Karena kalau ya, artinya ada celah bisnis baru di sana. BRI bisa dapat uang kalau mereka mau menyewakan ataupun manfaatkan kepemilikan ini untuk bisnis sampingan. Dan jangan lupa 45 transponder bukan angka yang sedikit. Pemerintah punya jatah setengah dari 45 transponder. Kita akan penasaran sebenarnya apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dengan kepemilikan tersebut. Namun sebelum saya mengakhiri bicara mengenai satelit BRI, saya ingin bicara mengenai saham. Karena ini lebih real untuk para investor. Anda pemegang saham BBRI, lihatlah bagaimana profit taking sudah terjadi pada hari ini. Kita mulai terlebih dahulu bagaimana peak yang paling tinggi oleh BRI adalah pada sekitar awal Juni 2016 di mana harga di sana menyentuh level tertinggi selama sebulan 10.650. Ini pertama kali BRI menyatakan akan melakukan lepasan das terhadap satelitnya. Namun akhirnya gagal. Kita lihat bagaimana mengalami penurunan trennya, investor langsung bereaksi. 3 kali mengalami penurunan. Namun kita lihat bagaimana pada detik-detik terakhir menjelang 19 Juni ketika akhirnya diluncurkan, kenaikannya 1 kali, 2 kali, 3 kali. Naik seluruhnya. Artinya, apapun aksi yang dilakukan oleh perusahaan ketika mereka akan melakukan aksi korporasi, mereka akan melakukan sebuah ekspansi bisnis apapun, investor selalu mencermati langkah-langkah mereka. Hari ini mengalami sedikit koreksi menjadi 10.225 hingga siang tadi. Itu tidak lebih dari sebuah profit taking. Karena mereka sudah untung 3 hari berturut-turut. Investor mereka hari ini profit taking. Meskipun untuk saham BBRI masih ada return yang negatif sepanjang tahun ini dari awal tahun 10,50% koreksinya. Namun saya rasa untuk jangka panjang BRI merupakan saham yang layak Anda koleksi untuk jangka panjang. Dan terlepas dari itu, satelit BRI menjadi sebuah era baru digitalisasi perbankan di Indonesia. Dan sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, saya cukup bangga BRI mampu bermanuver menjadi bank pertama di dunia yang memiliki satelit.